Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan soal sains, sejarah, dan juga hukum di balik sesuatu yang mungkin sering kita lihat di berita, pengendalian massa. Siapin diri kalian ya, soalnya kita bakal ngelihat gimana sebuah formasi militer dari 2000 tahun yang lalu, percaya atau enggak, masih mendikte taktik keamanan di jalanan modern kita sampai detik ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangin dua sosok ini. Satu seorang prajurit Legion Romawi kuno yang tangguh berdiri di balik perisai kayu beratnya yang legendaris yang disebut skutum. Terus di sisi lain, ada seorang petugas polisi anti huru-hara zaman sekarang, bersiaga penuh sama perisai transparan masa kini. Ini tuh sebuah paralel sejarah yang benar-benar kuat banget. Walaupun material pembuatannya udah berevolusi secara drastis, dari potongan kayu tebal yang kaku, berubah jadi selembar polikarbonat mutakhir yang super ringan, kalian pasti bisa ngerasain kalau konsep dasar perlindungan, postur tubuh, dan cara menahan ancaman itu sama sekali nggak berubah. Evolusi material ini pada dasarnya nyeritain sebuah kisah panjang tentang gimana kita sebagai manusia terus beradaptasi dengan hukum fisika buat bisa bertahan hidup. Oke, buat ngebahas ini semua kita punya beberapa agenda seru. Pertama, kita bakal bahas warisan testudo Romawi. Kedua, kita masuk ke fisika benturan. Ketiga, kita kenalan sama material polikarbonat. Keempat, kita bakal bedah dinamika fluida massa. Dan yang kelima, kita tutup sama eskalasi kekuatan. Kita masuk ke bagian pertama nih, warisan testudo Romawi. Atau gimana sih awal mula rekayasa formasi kura-kura ini? Kalian tahu nggak, kata testudo itu sendiri asalnya dari bahasa Latin kuno yang artinya kura-kura. Nah, formasi tempur kura-kura ini tuh nggak muncul dalam semalam gitu aja. Dia berevolusi dan disempurnain lewat berbagai taktik militer kekaisaran Romawi selama ratusan tahun. Inti dari suksesnya formasi ini benar-benar ada di perlengkapannya, si skutum tadi. Skutum ini adalah perisai persegi panjang yang ukurannya sangat besar, dibuat dari 3 lapis kayu yang direkatin dengan kuat banget, terus dibentuk agak melengkung ke depan. Tujuannya apa? Buat ngasih pertahanan mutlak dari hujan panah dan terjangan kavaleri musuh. Salah satu momen historis yang paling epik itu waktu pasukan Romawi di bawah pimpinan Mark Antony terpaksa mundur karena digempur habis-habisan sama pasukan kekaisaran Parthia. Di momen kritis itu, para prajurit dengan sigap langsung ngerapatin barisan, ngangkat sekutu mereka buat nutupin bagian depan dan atas, sampai ngebentuk sebuah cangkang raksasa yang nggak bisa ditembus. Dan ya, formasi inilah yang pada akhirnya nyelamatin nyawa mereka dari pembantaian. Kalau kita bandingin lebih dalam, skutum Romawi yang berlapis kayu dan kulit hewan, itu beratnya bisa nyampe sekitar 10 kilo. 10 kilo! Bayangin aja, nenteng beban segitu di tengah pertempuran. Bobot segini tuh jelas nguras tenaga, kaku dan bikin titik buta yang bahaya banget karena materialnya bener-bener buram. Nah, kebalikannya perisai anti huru-hara zaman sekarang itu terbuat dari polikarbonat transparan. Bobotnya sangat ringan dan yang paling penting, masalah visibilitas itu hilang 100%. Petugas jadi bisa terus mantau ancaman yang ada di depan mereka tanpa terhalang. Tapi ya, terobosan paling fundamentalnya tuh sebenarnya bukan sekedar di pengurangan berat badan. Terobosan sejati yang benar-benar menyelamatkan nyawa ada di cara material baru ini menangani benturan gaya fisik. Kalau perisai kayu zaman dulu itu nahan pukulan secara kaku, yang mana getarannya bakal merambat dan bisa aja matahin tulang lengan prajuritnya, perisai modern ini sengaja diciptain buat bisa melentur dengan presisi tinggi. Dia secara aktif menyerap energi mematikan dari benturan tersebut. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita bakal sedikit ngezoom ini, masuk ke fisika benturan, ngomongin soal momentum dan gaya. Nah, konsep fisika ini tuh brilian banget buat ngejelasin salah satu pilar utama di fisika klasik, hukum kedua Newton tentang gerak. Khususnya pas kita ngomongin momentum. Persamaan ini pada dasarnya bilang kalau gaya eksternal bersih atau F-net itu sama dengan perubahan momentum dibagi sama perubahan waktu. Gampangnya gini deh, coba bayangin ada batu bata gede dan berat dilempar dengan kecepatan tinggi ke arah seorang petugas. Batu itu ngebawa momentum yang luar biasa besar. Buat bisa ngentiin laju batu itu, alam semesta ngeharusin adanya sebuah gaya balasan. Persamaan matematika yang indah ini ngebocorin satu rahasia penting buat kita. Seberapa besar gaya hantaman yang berpotensi menghancurkan tulang kalian, itu sangat amat bergantung sama seberapa lama waktu yang dibutuhin buat ngentiin momentum tersebut. Dari hukum Newton yang baru aja kita bahas, kita dianterin ke sebuah konsep yang super krusial. Konsep inilah yang nentuin kelangsungan hidup seseorang di tengah kerusuhan. Namanya adalah impuls. Impuls ini simpelnya adalah perubahan momentum. Secara matematis, impuls didefinisiin sebagai gaya eksternal bersih atau rata dikalikan dengan durasi atau lamanya waktu gaya tersebut bekerja. Jadi ini tuh semacam hukum alam yang udah mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena massa dan kecepatan batu bata yang melayang tadi udah fix alias nggak bisa diubah, satu-satunya cara buat tubuh manusia bisa selamat dari energi mematikan itu adalah dengan memanipulasi waktu.
kalian harus memperpanjang waktu berlakunya gaya tersebut. Semakin lama kalian bisa ngulur waktu kontak antara benda keras itu sama tameng pelindung, maka akan semakin kecil dan semakin gak berbahaya sisa gaya yang akhirnya nyampe ke tubuh kalian. Fisika penyelamat nyawa di balik perisai anti huru-hara ini sebenarnya konsep yang sama persis dengan prinsip rekayasa yang dipakai di kantung udara alias airbag dan juga zona benturan di bagian depan mobil kalian. Fisika yang sama juga ngajarin kita kenapa seorang penerjun payung pasti selalu berguling di tanah pas mendarat dari lompatan yang tinggi. Tulang kerangka manusia itu bakal langsung hancur berkeping-keping kalau gaya yang nimpa mereka terkonsentrasi dalam rentang waktu yang terlalu singkat. Nah, dengan memanfaatin kelenturan, perisai ini berhasil ngulur waktu benturan tersebut. Ya, emang sih kita di sini cuma ngomongin nambah waktu sekian milidetik doang. Tapi di dunia fisika, beda beberapa milidetik aja itu adalah batas pemisah yang jelas antara berdiri utuh tanpa goresan atau malah menderita cedera yang sangat parah. Masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita bakal ngomongin material super yang bikin semua teori fisika tadi bisa kejadian di dunia nyata. Polikarbonat. Kalian harus tahu, adopsi material polikarbonat sebagai standar pelindungan ini nggak kejadian di dalam laboratorium yang tenang. Sejarahnya justru lahir dari atas aspal jalanan yang lagi membara. Titik balik utamanya tercatat di tahun 1977 di Inggris, dalam sebuah kerusuhan massal parah yang dikenal sebagai pertempuran Lewisham. Ketegangan dan tingkat kekerasan di perkotaan saat itu benar-benar intens, dan ngebuktiin kalau taktik pertahanan yang lama tuh udah nggak relevan lagi. Banyak banget petugas kepolisian yang menderita cedera gara-gara lemparan proyektil, mulai dari batu-batu besar sampai botol kaca. Skala kerusuhan yang masif ini akhirnya maksa institusi penegak hukum buat mikir cepat dan langsung mengadopsi penggunaan perisai transparan pelindung ini secara luas. Mereka butuh banget perlindungan mutlak, tapi tetap harus bisa ngelihat jelas dari arah mana ancaman selanjutnya bakal datang. Polikarbonat ini tuh benar-benar jauh dari kata plastik bening biasa. Ini adalah sebuah keajaiban rantai polimer. Kalau kita lihat di tingkat struktur molekulnya, material ini kerja keras banget pas lagi dihantam. Alih-alih nyerap semua benturan cuma di satu titik kecil, dia dengan super cepat langsung nyebarin energi kinetik itu ke seluruh luasan permukaannya. Material ini lentur banget, tapi anehnya mustahil buat pecah berkeping-keping kayak kaca jendela pada umumnya. Di situasi taktis, lembaran polikarbonat ini juga sering dilaminasi sampai berlapis-lapis loh. Dan kalau ancamannya makin parah, misalnya melibatkan tembakan senjata api, polikarbonat ini bisa digabungin sama lapisan kaca khusus buat ngebentuk tameng balistik kelas berat. Nggak cuma jago nahan kebrutalan fisik, material ini diam-diam ngasih perlindungan pasif ekstra. Dia mampu memblokir paparan sinar ultraviolet ekstrim. Ini bikin struktur perisai tetap kokoh dan nggak bakal gampang rapuh, sekalipun terus-terusan dijemur di bawah terik matahari berjam-jam lamanya. Oke, kita geser dari sesuatu yang sifatnya mikroskopis ke skala makroskopis. Bagian keempat, dinamika fluida massa atau matematika di balik pergerakan kerumunan. Coba deh kita ajuin pertanyaan yang lumayan provokatif ini. Pernah kepikiran nggak sih, apakah kerumunan massa yang supermasif, yang saling berdesakan dan teriak-teriak itu, pada dasarnya cuma sekumpulan cairan kacau yang gerakannya sama sekali nggak bisa diprediksi? Jawaban dari sains modern ternyata dengan tegas bilang, tidak. Biarpun sebuah kerumunan itu isinya ribuan manusia bebas yang punya pikiran dan emosinya masing-masing, tapi pas mereka terjebak di ruang terbatas dengan tingkat kepadatan yang ekstrim, kehendak bebas individu itu perlahan mulai memudar. Pergerakan kolektif mereka secara mengejutkan ternyata tunduk sama hukum matematika dan dinamika aliran, yang persis banget sama gimana air mendidih di panci atau gimana air mengalir deras lewat pipa yang sempit. Buat ngebuktiin fenomena ini, para ilmuwan tuh pakai sebuah sistem canggih yang dinamain model aktif Langevin. Konsep dasarnya gini, model ini memperlakukan setiap orang di kerumunan itu layaknya partikel yang bisa bergerak mandiri. Setiap individu pastinya punya niat buat melangkah maju ke tujuannya kan? Tapi pas ruang geraknya makin sempit dan berdesakan, naluri dasar manusia buat bertahan hidup dan nyari ruang bernapas akhirnya ambil alih kendali. Nah, model ini mensimulasikan dinamika tersebut dengan ngitung seberapa besar gaya tolak-menolak antar individu. Riset ngebuktiin kalau pas manusia udah mulai ngerasa terjepit, mereka bakal secara otomatis ngasilin gaya penolakan sampai sebesar 160 Newton demi bisa membebaskan diri. Gabungan dari ribuan gaya tolak-menolak inilah yang pada akhirnya mulai ngebentuk sebuah arus fisik yang sangat berbahaya di dalam kerumunan tersebut. Nah, yang benar-benar bikin merinding sekaligus menarik dari data ini adalah angka 0,02 per detik kuadrat. Ini bukan sembarang angka ya. Ini adalah sebuah konstanta ajaib sekaligus menakutkan yang berhasil ditemuin sama para peneliti. Angka spesifik ini adalah ambang batas tekanan, sebuah titik kritis absolut dalam perhitungan matematika massa. Selama tingkat tekanan gerak di dalam kerumunan itu masih di bawah angka ini, aliran massa bakal tetap mulus, lancar, dan terorganisir. Tapi di detik angka ini terlampaui, katakanlah tiba-tiba ada kepanikan, fisika kerumunan itu seketika runtuh.
aliran yang tadinya teratur bakal langsung bermutasi jadi turbulensi yang ganas dan liar. Di titik inilah fenomena mematikan bernama riak gelombang manusia mulai terjadi, di mana orang-orang bakal terdorong ombak massa dan sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, sekaligus bagian terakhir dari pembahasan kita, eskalasi kekuatan dan kerangka hukum kepolisian. Ngendaliin turbulensi manusia massal itu berarti berurusan sama pelepasan kekuatan fisik yang luar biasa besar. Dan karena itu, langkah yang diambil nggak boleh cuma modal tebak-tebakan doang. Kepolisian di seluruh dunia udah mengadopsi standar prosedur operasional yang baku. Kalau kita ambil contoh di Indonesia, ada kerangka hukum yang jelas lewat Peraturan Kepala Kepolisian atau Perkap nomor 8 tahun 2010. Aturan ini ngikat secara hukum, pastikan kalau setiap tindakan fisik dari aparat itu harus dikurung sama 3 prinsip besi. Pertama, legalitas, artinya segala tindakan harus selaras dan patuh sama undang-undang. Kedua, nesesitas. Kekuatan fisik itu cuma boleh dikeluarin kalau situasinya udah benar-benar mendesak dan benar-benar nggak bisa dihindari lagi. Dan ketiga, proporsionalitas. Ini tuh semacam konsep keseimbangan matematika, di mana respons aparat penegak hukum harus persis sama atau seimbang dengan level ancaman yang ada di depan mereka. Intinya, nggak boleh ada kekerasan yang berlebihan. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana proses eskalasi ini dibangun tahap demi tahap, ibaratnya ngebangun tekanan di termodinamika. Kerangka hukum itu udah memformulasikan 6 tingkatan presisi dari peningkatan kekuatan yang dirancang khusus buat ngeredain ketegangan dari titik yang paling rendah sampai ke puncaknya. Semua ini dimulai dari tahap 1, kehadiran seragam polisi itu sendiri buat ngasih efek pencegahan secara psikologis ke massa. Kalau nggak mempan, beralih ke tahap 2, perintah lisan secara tegas. Kalau masih dilanggar juga, masuk ke tahap 3, kendali tangan kosong yang bersifat lunak. Semakin kuat penolakan dari massa, naik lagi ke tahap 4, kendali tangan kosong keras, contohnya kayak kuncian fisik. Nah, pas eskalasinya udah meledak jadi kekacauan brutal, aparat baru diizinkan buat nerapin tahap 5. Mereka bakal ngebentuk formasi testudo pakai tameng polikarbonat, dibantu pentungan atau ngelepasin gas kimia. Dan pada akhirnya sebagai jalan keluar ekstrim yang paling dihindari, ada tahap 6, penggunaan kekuatan mematikan. Yang perlu kalian catat, setiap tahapan ini terus-terusan dievaluasi ulang setiap detiknya, murni berdasarkan gimana perilaku kerumunan saat itu. Bahkan nih ya, instrumen pencegahan yang kelihatannya standar kayak tembakan peringatan aja, itu diregulasi dengan sangat kaku. Aturan bakunya menegaskan kalau tembakan peringatan itu cuma boleh diarahin dengan penuh kehati-hatian ke arah langit yang kosong atau ke tanah yang bersudut mati. Tujuannya apa? Murni cuma buat ngasih efek suara kejut yang keras untuk ngehancurin moral dan nyali para pelaku kekerasan. Tapi, ada satu klausa yang luar biasa penting di sini. Aturan itu mewajibkan petugas buat sepenuhnya membatalkan atau ngelompatin prosedur tembakan peringatan ini apabila ancaman mematikan yang diarahkan ke mereka atau ke warga sipil di belakang mereka sifatnya seketika atau mendadak. Hal ini nunjukin ke kita betapa hukum dan fisika dalam pengendalian huru-hara itu udah benar-benar direkayasa sedemikian rupa dengan memperhitungkan impuls ancaman nyata di lapangan secara presisi. Jadi kalau mau dirangkum, regulasi perundang-undangan ini ngeringkas itu semua jadi sebuah hubungan timbal balik yang sangat matematis dan punya presisi tinggi. Tingkat ancamanlah yang akan mendikte tingkat respons yang sah. Misalnya gini, waktu sekelompok demonstran cuma ngelakuin perlawanan pasif kayak aksi duduk-duduk di tengah jalan, nah polisi itu cuma boleh pakai teknik tangan kosong lunak buat nanganin mereka. Beda cerita kalau massa udah mulai meronta dan ngelawan secara aktif, disitulah teknik tangan kosong keras baru diizinkan. Terus waktu kerumunan itu benar-benar pecah jadi aksi kekerasan, atau dengan kata lain waktu modal Langeving yang kita bahas tadi udah melewati ambang batas turbulensi, barulah tameng polikarbonat beradu sama senjata tumpul, dan gas kimia mulai dikerahkan ke lapangan. Terakhir, hanya perlawanan yang menimbulkan ancaman jiwa seketika lah yang sah buat dihadapi dengan kekuatan api mematikan. Penelusuran kita yang panjang ini pada akhirnya ngebawa narasi kita balik lagi, menyatu ngebentuk sebuah lingkaran penuh. Formasi militer yang umurnya udah lebih dari 2000 tahun, yang dulu sempat dipakai buat nahan gempuran kavaleri Kekaisaran Parthia, ternyata belum saatnya masuk ke dalam lemari kaca museum peninggalan. Dari pekatnya asap kerusuhan di Lewisham pada akhir era 70-an, nyebrang jauh sampai ke hiruk-pikuk turbulensi sipil yang nutupin jalanan Hong Kong, kita terus ngelihat kebangkitan kembali formasi cangkang kura-kura testudo di abad ke-21 ini. Formasi ini bukan cuma sekedar bertahan melawan waktu, tapi dia dioptimalkan ulang. Disuntik tenaga lewat inovasi ilmu pengetahuan modern, dibekali perisai polikarbonat super lentur buat naklukin impuls benturan maut, dan dikomandoin sama strategi pemecahan turbulensi arus manusia yang dihitung secara matematis. Jadi, poin krusial dari semua yang kita bahas adalah kita udah ngeliat dengan mata kepala sendiri kalau kekacauan yang kelihatannya nggak terkendali di jalanan, rupanya sangat tunduk sama hukum-hukum fisika gerak, ilmu perancangan material canggih,
dan juga pengawasan hukum tata negara yang ketat. Tapi ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu kan nggak pernah berhenti berkembang. Seiring dengan kemajuan yang tiada henti pada simulasi algoritma prediksi massa, dan makin banyaknya inovasi struktur material baru di masa depan, muncul sebuah pertanyaan mendalam buat kita semua. Bagaimanakah kelak dinamika yang sangat rapuh antara turbulensi massa dan hukum mutlak ketertiban publik akan terus berevolusi? Apakah suatu hari nanti kita bakal punya material super cerdas yang bisa meredam benturan dengan sendirinya? Ataukah kita bakal nemuin model matematis yang sangat canggihnya mampu meredakan turbulensi massa bahkan jauh sebelum riak kemarahan pertama meletus? Ini jelas jadi sebuah misteri yang pastinya bakal dipecahkan sama ilmu fisika di masa mendatang. Terima kasih banget udah nemenin di penjelasan mendalam kali ini, dan sampai jumpa di analisa materi kita selanjutnya.